Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat dalam Islam. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga berkah untuk kita semua. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Banyak keutamaan-keutamaan sholat yang bisa diperoleh dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan akhirat kelak. Pada pembahasan kali ini akan dibahas seputar pengertian sholat, syarat, dan rukun-rukun di dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengertian sholat dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian sholat. Secara bahasa, sholat bermakna doa, sedangkan secara istilah, sholat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, sholat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan bentuk keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dengan perkataan, perbuatan, dan keyakinan hati. Sholat merupakan cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah diberi wahyu untuk memperbaharui syariat sholat yang telah diturunkan pada rasul-rasul sebelumnya. Yang kedua adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat di mana seseorang sudah atau harus berkewajiban untuk melakukan sholat ketika syarat-syarat wajib ini sudah atau telah terpenuhi semuanya. Adapun syarat-syarat yang menyebabkan seseorang terkena hukum wajib sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam. Berikutnya balik, maksudnya sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Batas balik bagi seorang anak laki-laki adalah ketika anak tersebut mengalami mimpi basah atau ketika anak tersebut berusia kurang lebih 15 tahun. Sedangkan bagi anak perempuan batas baliknya adalah ketika keluarnya darah haid atau sekitar umur 9 tahun. Berikutnya berakal sehat, tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal. Orang yang gila atau mabuk yang menyebabkan hilangnya akal tidak diwajibkan untuk sholat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43 sebagai berikut. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Berikutnya muwazziz, mampu membedakan antara yang baik dan benar, yang benar dan salah, serta yang halal dan haram. Yang ketiga adalah syarat syah sholat. Syarat syahnya sholat ini adalah sesuatu yang mana sebelum sholat harus terpenuhi terlebih dahulu. Macam-macam dari syarat-syarat syah sholat ini adalah sebagai berikut. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu seperti kentut, buang air kecil dan besar. Adapun hadas besar adalah ketika minum untuk laki-laki dan perempuan, dan haid, nifas, dan setelah melahirkan khusus perempuan. Dan untuk mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi junub. Berikutnya adalah suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 4. Artinya, dan pakaianmu bersihkanlah.
Berikutnya adalah menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat wajibnya adalah antara pusar dan 2 lutut kaki, sedangkan bagi perempuan aurat adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan 2 belah telapak tangan. Berikutnya masuk waktu sholat yang telah ditentukan pada waktu sholat di wilayah masing-masing negara. Berikutnya menghadap ke arah kiblat. Yang keempat adalah rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Berikut rukun sholat. Berdiri bagi yang mampu, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, ruku dan tumaninah, iktidal setelah ruku dan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi dan tasyahud akhir. Pertama, tertib melakukan rukun secara berurutan. Demikianlah video dari saya kali ini. Tunggu saya di video berikutnya tentang agama Islam di channel Islam Agamaku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.